Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Pertama-tama tolong ketua tingkatnya dipimpin dulu doanya sebelum memulai pelajaran hari ini. Baik, saya akan memimpin doa pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nisa. Siapa ketua tingkatnya? Tolong siapa temannya yang nggak masuk hari ini? Pertama kita akan absensi dulu ya. Ayo, ada nggak yang temannya nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, siapa? Arpa? Amel sakit. Oh, sudah. Baik, ketemu lagi ya dengan Ibu mata pelajaran didaktik metodik sepak takraw. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan pengertian sepak takraw. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu pengertian dan sejarah sepak takraw? Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu ya. Baik, Ibu akan share screen tentang materi hari ini yang akan kita bahas. Apakah sudah tampil? Sudah tampil belum? Masih proses, Bu. Oke, baik. Sudah tampil, Bu. Oke, baik. Nah, ini pengertian sepak takraw bisa anak-anak sekalian lihat. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Sepak takraw merupakan salah satu dari cabang olahraga permainan bola yang dimana merupakan kombinasi dari permainan sepak bola dengan bola voli. Sepak takraw itu dimainkan di lapangan bulu tangkis, seperti lapangan bulu tangkis lah, ibarat kata tuh, dan mempunyai peraturan di mana bola tidak boleh menyentuh tanah. Nah, dalam permainan sepak takraw ini pada umumnya dimainkan oleh dua tim, yang dimana masing-masing tim terdiri dari 3 orang pesepak. Baik, kepada anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian sepak takraw ini? Belum ada, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, ini pengertian sepak takraw menurut para ahli. Bisa kalian lihat, Ibu bacakan salah satu aja ya. Ini menurut pendapat Ia Cruz 2012, satu, sepak takraw merupakan suatu permainan yang menggunakan bola takraw yang terbuat dari rotan dimainkan di atas lapangan yang berukuran 13,42 meter dan lebar 6,1 meter. Ini menurut pendapat para ahli ya. Langsung saja kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah sepak takraw. Nah, sejarah sepak takraw ini, olahraga sepak takraw berasal dari zaman Kesultanan Melayu, tepatnya sekitar pada tahun 634 sampai 713 Masehi, yang dimana dalam bahasa Melayu tersebut dinamakan dengan sepak raga. Nama tersebut tentu merupakan hasil dari kesepakatan kedua daerah yang telah menemukan olahraga ini, yakni Malaysia dan juga Thailand. Dari kedua negara tersebut, permainan olahraga ini sekarang telah menyebar hingga ke penjuru dunia. Selanjutnya yaitu nama sepak takraw tersebut diambil dari bahasa Melayu dan juga bahasa Thailand
Ya, artinya yaitu kata sepak yang berasal dari bahasa Melayu dan berarti menendang, sementara kata takraw yang berasal dari bahasa Thailand dan berarti bola yang dianyam. Baik, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Berarti bola itu tuh dari rotan, Bu, ya? Ya, benar sekali. Kalau sepak takraw sendiri itu terbuat dari bola rotan, tapi sekarang sudah banyak bola-bola takraw yang dijual di pasaran itu udah banyak terbuat dari plastik. Iya, Bu. Ya, baik, lanjut ya. Ini sejarah sepak takraw masuk ke Indonesia. Di tahun 1970, olahraga atau permainan sepak takraw ini mulai masuk ke Nusantara yang dibawa langsung oleh Malaysia dan Singapura, yang pada waktu itu sedang berkelana ke Nusantara. Tetapi meski demikian, permainan sepak takraw ini juga sebetulnya telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Hanya saja, sepak takraw di Indonesia pada waktu itu hanya sebatas permainan tradisional saja. Baik, kita lanjut ya. Nah, pertama kali di Indonesia itu ada di Sulawesi dan Sumatera. Permainan sepak takraw sangat disambut oleh penduduknya, sehingga sangat berkembang pesat di sana. Induk dari olahraga sepak takraw di Indonesia sendiri terlahir pada tahun 1971. Dan organisasi yang menjadi induk dalam olahraga ini bernama Perserasi. Bisa kalian lihat? Nah, barulah pada tahun 1980 kejuaraan nasional sepak takraw untuk pertama kalinya diadakan di Indonesia. Nah, baik itu saja tentang pengertian dan sejarah sepak takraw. Untuk anak-anak sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada yang ditanyakan dari yang Ibu share ini ya. Nah, selanjutnya Ibu membuka sesi pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya ingin bertanya berarti untuk orang pemain dalam takraw itu apa boleh lebih dari 3? Oke, di dalam pertandingan sepak takraw itu boleh tidak pemainnya lebih dari 3 ya. Nah, itu jawabannya itu tidak boleh karena emang udah ada peraturan kalau permainan sepak takraw itu satu timnya terdiri dari 3 orang. 3 orang dan 3 orang saling berlawanan. Begitu, Nisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup paham, Bu. Oh, jadi paham ya tentang sejarah dan pengertian sepak takraw? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, kemungkinan kita akan bertemu lagi pada minggu depan dengan materi kemungkinan kita akan membahas tentang sepak sila ya. Nah, dari itu Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja ya Ibu tutup saja. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam, Bu.